Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang direct speech dan indirect speech. Nah, jadi direct speech dan indirect speech adalah dua cara untuk menyampaikan kembali apa yang dikatakan oleh seseorang. Nah, keduanya memiliki perbedaan mendasar baik dari segi struktur kalimat maupun penggunaannya. Nah, saya mendapat data dari film Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Nah, ada beberapa percakapan di sana yang akan kita analisis. Nah, yang pertama adalah direct speech. Nah, direct speech di sini merupakan direct speech di sini bisa kita bedakan dengan adanya tanda kutip di awal. Tanda kutip di awal atau titik dua, ya intinya yang diujarkan secara langsung. Nah, kita baca saja. Harry Potter, I know you're in there, Voldemort. I know you're going to fight me. Nah, itu direct speech-nya. Oke, mari kita ubah ke indirect speech. Nah, Harry Potter said that he knew Voldemort was in there and that he was going to fight him. Nah, itu merupakan indirect speech dari kalimat dari kata-kata yang merupakan yang kata awalnya itu merupakan direct speech, kalimat langsung. Nah, untuk yang kedua, indirect speech-nya, Ron Weasley stated that the war wasn't over yet and they still had to get the Horcrux. Nah, dalam kalimat barusan, yang menjadi ciri indirect speech itu ada pada stated-nya. Gitu. Untuk yang selanjutnya, Hermione Granger explained. Nah, explained di sini itu explained. Nah, di situ tuh merupakan ciri sebagai indirect speech, ya, yang berarti menjelaskan that they couldn't do it alone and they needed help. Untuk selanjutnya, Minerva McGonagall shouted. Nah, shouted di sini itu merupakan ciri dari indirect speech. That he was here and he was going to find him. Nah, untuk selanjutnya, Lord Voldemort declared. Nah, declared di sini merupakan ciri lagi sebagai indirect speech, yang berarti mendeklarasikan begitu. That Harry Potter, the boy who lived, had come to die. Nah, jadi kebanyakan ciri dari indirect speech itu verb 2. Nah, untuk selanjutnya kita ke indirect speech. Indirect speech, mari kita baca yang pertama saja dan kita ubah ke direct speech. Dumbledore told Harry not to pity the dead, but to pity the living, and above all those who live without love. Nah, ciri dari indirect speech di sini tuh adalah kata told-nya. Dan kita sekarang ubah ke direct speech. Untuk yang pertama, katanya Dumbledore, do not pity the dead, Harry. Pity the living, and above all, those who live without love. Nah, untuk yang kedua, direct speech-nya, not my daughter, you bitch. Nah, itu merupakan sebuah ujaran langsung dari Molly Weasley, karena pada lirik aslinya pun begitu. Maksud saya dalam filmnya berkata seperti itu. Nah, untuk kalimat langsung selanjutnya yaitu there is not a person alive who's seen it. It's obvious, isn't it? We have to talk to someone who's dead. Itu merupakan kalimat langsungnya yang
bisa kita ketahui dengan adanya tanda kutip dan tidak ada ujaran yang dilakukan dari orang kedua. Nah, untuk yang selanjutnya, so when the time comes, the boy must die. Nah, itu Profesor Snape berkata bahwa bertanya kepada Dumbledore kalau waktunya sudah tiba, anak itu harus mati. Dan yang terakhir, Hermione, when have any of our plans ever actually work? Nah, jadi semua itu merupakan perubahan dari indirect speech ke direct speech. Nah, untuk kesimpulannya, direct speech adalah ucapan atau dialog langsung dari karakter yang selalu ditandai dengan tanda kutip. Nah, kalimat ini merefleksikan kata-kata asli yang diucapkan. Nah, indirect speech atau reported speech adalah cara untuk melaporkan kembali apa yang telah diucapkan seorang tanpa menggunakan kutipan langsung. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.